Ini mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai diri untuk mahkota abadi. Ya. Mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai diri untuk mahkota abadi. Sadar atau tidak sadar, kita sedang masuk dalam pertandingan. Sedang bertanding. Pertandingan pertama, bagaimana kita mengarungi kehidupan ini dengan baik, bertanggung jawab dengan baik, melalui pekerjaan, melalui apa. Persaingan tetap ada, pertandingan tetap ada. Tetapi anak-anak Tuhan, bekerjalah dengan baik, melayani dengan baik. Dan pertandingan yang paling dahsyat adalah engkau melawan musuhmu yang tidak kau lihat. Firman Tuhan mengatakan kita sedang bertanding melawan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu di udara, setan. Tidak kelihatan. Itu lebih dahsyat lagi. Kalau bertanding secara olahraga gampang. Tadi pagi masih sempat saya tonton namanya Spanyol dan Belgia. Ya, masih sempat. Ya kan? 2-1 perpanjangan waktu. Spanyol menang. Belgia tunduk. Kan? Begitu gegap gempita mereka mempersiapkan diri itu. Ya, mungkin di antara ini ada jagoannya masing-masing pertandingan ini ya. Kalau saya menjagokan Prancis dari awal sebelum pertandingan Prancis bagi saya begitu. Enggak apa-apa, 5 tahun sekali. Itu bertanding masih dilihat lawannya. Kita lihat bola itu kan, masih tahu dibawa kemana bola itu. Tapi pertandingan kita sesungguhnya lawan kita tidak kita lihat. Tidak kelihatan. Dia menyusup begitu dahsyat. Tapi ingat apa kata firman Tuhan hari ini. Mari kita baca 1 Korintus 9 ayat 25 sampai dengan 27. Tolong ditayangkan tentang pertandingan menguasai diri dan mendapat mahkota. Tolong ditayangkan 1 Korintus 9 ayat 25 sampai dengan 27. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Puji Tuhan. Ingat, kita sedang masuk dalam pertandingan. Ya, sedang masuk dalam pertandingan. Selama-lamanya engkau masuk dalam pertandingan. Tidak ada hentinya. Tidak ada waktu jeda dulu seperti bola. Enggak ada. Mau di mana, mau tidur, mau apa, pertandingan itu tetap ada. Ya. Bertanding dalam kualitas keseharianmu. Ya. Itu bisa membenahi diri, gampang saja, sekolah, pendidikan. Tapi pertandingan yang kau hadapi adalah melawan roh yang tidak kelihatan. Efesus 6 ayat 12. Kau tidak lihat bagaimana roh jahat itu mempengaruhi pikiranmu, ya, mempengaruhi hidupmu, ya. Tidak lihat. Dia tidak kelihatan. Kalau dulu setan itu menakut-nakuti orang dengan kesurupan, dibuat kesurupan orang itu. Ya. Sekarang enggak ada yang kesurupan begitu, jarang, enggak ada kelihatan. Strateginya beda. Pikiran manusia yang dirusak. Pikiran manusia yang dilemahkan. Pikiran manusia yang digenjot. Ditanamkan ketakutan, ditanamkan kekhawatiran, ditanamkan kemalasan, ditanamkan pertikaian, ditanamkan kepahitan, saudara-saudara. Sehingga manusia itu menganggap itu menjadi suatu kebenaran di dirinya. Hati-hati, ya. Bagaimana kita membentengi diri kita, saudara-saudara? Benteng diri kita dalam perlawanan itu adalah Yesus. Dalam firman Tuhan 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan bahwa barang siapa yang ada dalam Yesus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang lama itu apa, saudara-saudara? Intimidasi setan.
diperbudak setan, saudara-saudara. Itu yang lama. Ketika kita masuk dalam wilayah Tuhan Yesus Kristus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka sesungguhnya engkau sudah ciptaan yang baru. Saya sudah ciptaan yang baru. Tidak perlu lagi takut dengan setan. Saya kalau berdiskusi dengan orang-orang lain, apa buktinya Tuhan itu ada? Saya tanya mereka, tidak bisa dijawab. Tanya saya bilang, ya kalau menurut sampean, menurut saudara, menurut Bapak, apa buktinya Tuhan itu ada? Saya bilang gini, Tuhan yang kusembah itu ada. Kalau Tuhan yang kusembah tidak ada, tidak berkuasa, aku sudah mati disantet orang. Karena terlalu banyak aku disantet orang. Ilmu-ilmu gelap, ilmu-ilmu sihir, ya, karena pekerjaan, karena persaingan, saudara-saudara, dia buktinya ada. Tuhan itu ada, yang gampang kita mengerti. Ada banyak bukti yang lain, saudara-saudara. Maka ketika kita dalam Yesus Kristus, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kalau diingatkan kepada saudara hal-hal yang lamamu, yang memang ada kekejian di masa-masa yang lampau, katakan, aku ciptaan baru. Oleh darah Yesus, aku sudah disucikan. Bagi orang-orang percaya, yang penting adalah hari ini dan hari ke depan, bukan hari yang lalu. Agama-agama lain masih berkutat-katit dengan waktu yang lalu, karena waktu yang lalu menentukan kehidupannya ke depan. Itu sebabnya masih didoakan orang mati. Hari yang lalu, itu masih berpengaruh, saudara-saudara. Tapi Alkitab mengatakan, Yesus mengajarkan, kini dan ke depan. Kita berada dalam ciptaan baru. Haleluya. Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Terang dunia, saudara-saudara. Terang. Ya. Oleh karena itu, para sintua, guru, para pelayan jemaat, apabila engkau tidak memiliki terang sedikit pun, maka tidak berdampak. Harus dimiliki terang itu sendiri. Itu akan berdampak. Haleluya. Miliki barang sedikit saja, maka terang akan ditambah-tambahkan untuk menjadi dampak. Masuk kepada poin yang kedua, tadi soal pertandingan, ya. Jadi kita sedang bertanding, sadar tak sadar bertanding. Ada musuh yang kelihatan, ada musuh yang tidak kelihatan, saudara-saudara. Tapi ingatlah, saudara adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Sekarang bagaimana kita memenangkan pertandingan itu? Harus menang. Nggak bisa kalah. Karena bagaimana kita masuk surga kalah terus di dunia ini, saudara-saudara? Nggak bisa. Ya, kita harus menang. Karena Yesus mengatakan, engkau adalah orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Ini harus kita pegang, ini harus saya pegang kemanapun saya melangkah. Mau bertanding dengan siapa, menghadapi siapapun. Aku lebih daripada pemenang. Kenapa? Yesus yang berdarah-darah, kita yang memperoleh kemenangan. Ya, kuasailah dirimu dengan baik. Tidak ada cara yang lain dalam pertandingan ini. Menguasai diri. Saya masih aktif tenis lapangan sampai hari ini. Perlombaan kan? Kemarin aku main tenis pagi, puasa itu, ya. Sambil puasa tidak berhenti kegiatan itu. Di lapangan lapas di sini. Kadang aku di wali kota. Saya bilang sama teman saya, kalau sudah bertanding itu nafsu mematikan bola, dua kemungkinannya, nyangkut atau out bolanya. Iya, tapi kalau tenang menguasai bola itu, set, masuk itu. Lah kalau masuk ke senarai walaupun lambat masih ada kemungkinan kita menang. Tapi kalau udah kita pukul baik, nyangkut dan out, sudah selesai. Poin untuk lawan. Jadi di lapangan itu ketahuan kita bisa menguasai diri apa enggak dalam pertandingan itu. Bisa enggak menguasai diri? Harus bisa. Sebab kalau tidak kalah. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan penguasaan diri, apabila kamu marah jangan berbuat dosa. Ya. Dan jangan sampai terbenam matahari, amarahmu selesai. Artinya amarah selesai.
jangan berkepanjangan. Sebab kalau amarahmu berkepanjangan, itu akan berdampak. Engkau senyum begini, haleluya. Itu berdampak. Senyummu berdampak. Engkau marah, itu juga berdampak. Sama-sama berdampak. Sama-sama berdampak. Bahagia akan berdampak, engkau susah akan berdampak juga. Dampaknya itu yang luar biasa. Ya, haleluya. Engkau marah, dampaknya itu yang luar biasa kemana-mana. Engkau senyum, dampaknya itu yang baik. Pilih yang mana? Ada di tanganmu. Ya, ada di tanganmu. Pilihan yang mana kau pilih. Jangan sampai matahari terbenam, baru amarahmu selesai. Waktu komsel di sini saya ditugasi melayani hari Jumat kemarin, topiknya pengendalian diri. Dan topik ini komsel hari Jumat harus topik ini dilanjutkan, jangan topik yang lain. Ya, harus topik ini, semua komsel. Bila penting di rumah tangga, lanjutkan topik ini, berdiskusi suami dan istri dan anak. Lanjutkan topik ini, dan topik ini akan saya bagi di grup. Tidak hanya di sini, karena ini kunci kehidupan kita, kemenangan kita sampai mahkota abadi, penguasaan diri ini. Engkau mendapat mahkota yang abadi. Ya, ada saudara saya saksikan hari Jumat kemarin di sini, saudara dari istri saya, Ibu Gembala ya. Kami sama-sama buruh lah di Pasaribu tentunya menghadapi hula-hula ada pesta. Ini udah 15 tahun yang lewat ya, udah lama ini. Jadi yang mengulosi kan hula-hula lah. Yang pesta ini jajaran kami buruh. Kebetulan orang kaya, kaya bener. Yang membangun GPI mana? Kota wisata. Itu yang memimpin anak. Masih ada hubungan keluarga. Itu GPI terbesar di Jakarta ini. Parkir mobil ratusan mobil. Ya, pengusaha. Nikah. Anaknya mengulosikan hula-hula kami Pasaribu. Dikasih ulos yang tidak pantas. Nah, pariban saya ini marah besar. Marah tak terkendali saudara-saudara. Hitungan beberapa jam, stroke. Dan ini terpelajar. Direktur sekolah negeri. Ya kan? Tak bisa dikendalikan. Marah, lalu stroke. Puluhan tahun sudah lewat, go, stroke terus nggak sembuh. Kenapa orang marah bisa stroke? Ingat, teliti nanti, tanya dokter, lihat penelitian, atau segampangnya tanya AI, ya. Orang yang marah tak terkendali itu kekebalan tubuhnya hilang. Jadi orang bahaya. Itu sebabnya kalau kita baca firman Tuhan, bergembiralah karena Tuhan. Kan gitu ya. Yesus berkata, jangan marah. Iya kan? Bersukacitalah senantiasa. Kenapa? Ya, supaya kekebalan tubuhmu tambah. Haleluya. Oma Eti kalau kami antar ke rumahnya, salam terakhir bersukacita. Ya Oma ya. Tutup mobil, masuk rumah sukacita, itu salam penutup terus. Memang, ketika kita bersukacita itu, engkau sehat. Imun tubuhmu tambah. Tapi ketika engkau marah dan tidak terkendali, saudara-saudara, ingat itu menggerogoti. Itu sebabnya dalam firman Tuhan dan tema sinode ini penting pengendalian diri. Yang mengendalikan itu saya dan saudara. Masa orang lain saya titip kepada korlap di depan, penjaga parkir. Bro, tolong kendalikan diriku ya. Macam mana itu? Atau saya bilang sama istri saya, mah, kendalikan diriku ya. Enggak bisa. Itu engkau. Begitu engkau marah, ingat firman ini. Aku belajar dari seorang, LSM sebetulnya, tapi jago dia. Jago. Belum pernah wartawan juga. Belum pernah kutemukan orang segarang itu. Waktu saya tugas di Langkat. Rapat di kantor bupati. Ya, dari semanapun kita belajar tentang pengendalian diri. Saya belajar dari preman ini mengendalikan diri. Ya. Lalu dia marah besar di situ. Nah, kita kan punya hikmat.
Habis itu minta nomor anggotanya, bisa komunikasi. Nanti sore ngopi. Di meja kopi udah lain. Kawan, saya terangkanlah masalah ini bukan di saya, tapi di sini. Nah gitu, udah selesai. Suatu saat aku turun dari pesawat yang berbeda di Soekarno-Hatta. Provinsi yang berbeda, tapi sama-sama jalan. Karena sudah dekat, udah pernah ngopi, saya bilang, kawan, marahmu meluap-luap terus. Apa enggak tahu kau sakit, ku bilang. Iya, enggak. Tidak sakit, tidak kepikiran saya. Bagaimana caramu? Aku marah di kantor bupati itu. Saya tarik napas saya, dia bilang. Tapi enggak kelihatan gitu. Jadi kalau engkau marah, tarik napasmu. Pelan-pelan, beberapa kali. Itu netral. Kenapa? Napasmu itu dari Tuhan. Haleluya. Tenang. Kalau marah nanti di rumah, sebelum marah tarik dulu napas. Berhenti tuh. Kenapa orang marah? Susah berpikir. Tidak berpikir. Tidak ada pengendalian diri. Tidak ditarik napasnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka firman ini akan membuat engkau panjang umur ke depan. Haleluya. Karena ada pengendalian diri. Ingatlah, keinginan daging dan keinginan roh ada dalam tubuhmu itu sendiri. Di tubuh saya. Dua-duanya ada. Yang mana kita lakukan? Keputusan di tanganmu. Tentu meminta kekuatan dari Tuhan. Ya. Kenapa demikian? Supaya kita menjadi pemenang. Orang-orang yang menguasai diri itu menjadi pemenang. Bukan hanya di dunia ini. Sampai memperoleh mahkota keabadian. Ke surga yang kekal. Artinya, kalau orang tidak bisa mengendalikan diri, ya nggak bisa ke keabadian. Tidak ada mahkota abadinya. Bacalah Amsal 16 ayat 32. Demikian firman Tuhan. Amsal 16:32. Orang yang menguasai diri melebihi orang yang merebut kota. Jadi kalau kita mau berkuasa, mau merebut wilayah, masuk ke wilayah, harus menguasai diri dulu. Wait and see, petakan wilayah itu, pelajari, lalu masuk. Ya, merebut kota. Haleluya. Lalu bagaimana caranya menguasai diri itu? Itu pertanyaannya. Bagaimana cara? Ingat, apabila kamu marah, coba kembali ke slide nomor 4. Ya. Apabila kamu marah, jangan berbuat dosa, jangan terbenam matahari baru habis amarahmu. Ya. Kita harus mengendalikan ini. Saya. Dan ya. Slide yang keempat ya. 4. Oke. Bagaimana caranya menguasai diri itu? Yang pertama berlatih menguasai diri. Saya harus berlatih. Saudara harus berlatih. Latihan. Ya. Ya. Mulai besok berlatih. Mulai hari ini berlatih. Coba kita misalnya kita buat hari tanpa marah. Minggu tanpa marah. Bulan tanpa marah. Bagaimana caranya? Berlatih. Ya. Itu adalah keputusan pribadi untuk tidak emosi, untuk tidak marah, untuk tidak dendam. Keputusan di tanganmu. Ketika engkau mengambil keputusan itu, maka Tuhan senang. Selaras dengan firman Tuhan. Ketika engkau mengambil keputusan yang bertentangan, maka Tuhan tidak senang. Kesehatanmu digerogoti, ya. Ya. Yang ketiga, jangan bangun fatalisme. Ini istilah Bapak Ketua Sinode khotbahnya, dia bilang fatalisme. Jangan buat fatalisme dalam hidupmu. Fatal maksudnya. Apa artinya fatalisme itu? Kalau engkau membuat keputusan-keputusan yang tidak selaras dengan Tuhan, fatal. Pelajarilah orang-orang di muka bumi ini, siapa temanmu atau siapa saja yang mengambil keputusan yang tidak selaras dengan Tuhan. Bahkan yang bertentangan dengan Injil, saudara-saudara, fatal. Itu sebabnya kalau engkau mengambil keputusan saya beribadah hari ini, itu baik. Engkau mengambil keputusan saya akan berdoa, saya akan berpuasa, itu baik. Tapi ketika ada masalah lalu engkau pergi ke dunia yang tidak benar, mengkonsumsi narkoba, saudara-saudara. Itu namanya fatalisme. Alkoholisme, saudara-saudara. Fatalisme, saudara-saudara.
Kenapa enggak datang kepada Tuhan? Itu bagian daripada pengendalian diri. Tuhan mau menggiring gereja ini masuk dalam wilayah di mana Dia berkehendak memberkati saudara-saudara. Saya salut dan saya imani ketika 2021 ke Sinode Besar di Siantar, saya akan hadir tiap tahun. Ketua Sinode bilang begini, saya berdoa dan saya punya visi agar generasi-generasi gereja Pentakosta ini diberkati Tuhan dengan luar biasa. Ada duduk di pemerintahan, di bisnis, di mana saja, bicar dingulukon selama masih saya hidup. Saya berdoa dan saya melihat itu. Apa yang terjadi saudara-saudara? Hampir setiap sinode kita, hari Minggu kasih makan 2 tahun berturut-turutin lah ya. Karena 2 tahun ini dia. Ya. Yang kasih makan kita 15.000 orang. Hanya 1 orang saja. Haleluya. Ya. Yang saya kirim foto kepada, saya kirim kali kepada keluarga ya. Itu anggota DPR RI dari gereja kita Pentakosta, ya, masuk saudara-saudara. Ketua sudah mengatakan itu, bicar dingulukon, artinya dia punya visi. Dia punya visi kepada saudara-saudara, kepada gereja-gereja. Kalau ketika disebutkan itu saya tangkap visinya, jadilah itu Tuhan. Jadilah itu Tuhan. Dan jadi saudara-saudara. Maka Ibu Ketua PGPI mengatakan sebelum ibadah raya itu di ruang rapatnya, ruang kerjanya Pak Ketua, tentu dengan rombongannya Ketua PGPI, dikatakan bahwa Yesus memberikan 5.000 orang makan. Bapak Ketua mengkhotbahkan tentang 5.000 orang makan itu juga. Dan hari ini lebih dari 5.000 orang, 1 orang saja yang berikan makan. Saudara-saudara, ketika saudara-saudara mendengarkan visi daripada ketua itu dan visi gereja ini, engkau mengatakan, aku ikut di situ Tuhan. Tuhan mencatat itu. Engkau akan dipakai untuk itu. Haleluya. Jangan bangun ilmu fatalisme, tetapi bangun ilmu pengendalian diri. Bagaimana cara yang keempat yang paling bisa kita mengendalikan diri? Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan. Minta tuntunan Roh Kudus, ya. Galatia 5:22 itu buah roh yang terakhir, pengendalian diri. Minta tuntunan Roh Kudus. Sebagai hamba Tuhan, sebagai kita jemaat siapapun, aku butuh Roh Kudus. Engkau berdoa begitu. Jelas doa itu. Dan tanpa Roh Kudus, kita tidak bisa mengendalikan diri. Tapi oleh Roh Kudus itu, Dia akan mengingatkan segala sesuatu yang diberitakan Tuhan Yesus dan akan menuliskan kebaikan-kebaikan firman Tuhan itu di hatimu. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan kalau Taurat itu dituliskan dalam loh batu. Tapi ketika Tuhan Yesus mengirim Roh Kudus, maka semua perintah, semua kebaikan, semua firman itu, Roh Kudus menuliskan itu di hatimu. Bukalah hatimu, tulislah ya Roh Kudus. Itu sebabnya ketika kita mendengarkan firman Tuhan yang sudah sering kita dengar, begitu direnungkan, begitu disampaikan dalam renungan pagi misalnya oleh tim media kita, yang sekarang dipegang oleh Pak Dedi dan anak-anak muda, ya, itu udah biasa kita dengar. Tapi ketika kita baca itu, ini gua banget nih firman. Kenapa? Roh Kudus menulisi itu di hatimu, bukan di loh batu. Berikan hatimu ditulis oleh Roh Kudus segala kebaikan-kebaikan itu, dan engkau akan berbicara dengan kebaikan. Engkau akan berbicara dengan berkat, engkau akan berbicara dengan motivasi-motivasi yang baik kepada semua orang. Kenapa? Roh Kudus menuliskan itu di hatimu. Engkau tidak akan bisa berhenti mengomongkan kebaikan. Engkau tidak akan berhenti membicarakan firman Tuhan. Kenapa? Roh Kudus menulis itu di loh hatimu. Kita ikuti caranya bagaimana mengendalikan diri. Dan apa dampaknya? Apabila tidak dapat menguasai diri, tidak mengendalikan diri, apa dampaknya? Dampaknya adalah jikalau anak-anak Tuhan tidak bisa menguasai diri, dampaknya adalah kegagalan, kehancuran, kemerosotan moral, dan tidak sehat jasmani rohani.
Ya. Baca Amsal 25 ayat 28. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri seperti kota yang roboh temboknya. Kalau udah roboh, hancur sudah. Saudara-saudara. Bisa dibangun bertahun-tahun. Hanya dirobohkan dengan satu kata saja, dengan satu kalimat. Bayangkan, ya. Jadi makna pengendalian diri itu untuk engkau diberkati, untuk engkau sehat. Apa dampaknya ketika engkau menguasai dirimu dengan baik? Engkau akan menjadi sehat rohani dan jasmani, mendapat mahkota abadi. Ya, 1 Korintus 9:5 ditulis itu mahkota yang abadi. Sehat jasmanimu, sehat rohanimu. Kita berdoa terus, kita sehat semua, ya, supaya kita bisa melakukan apa yang Tuhan tugaskan di tengah-tengah keluarga di gereja ini untuk negeri ini. Bukan hanya titik di keluarga, untuk negeri ini. Saudara-saudara, ya. Dan saya sebagai hamba Tuhan berdoa untuk itu. Generasi diberkati Tuhan dengan luar biasa. Bukan tanggung-tanggung, saudara-saudara. Sebab kalau ingat doa khotbah saya 1 Januari, Tuhan sedang 1 Januari ya. Tuhan sedang mencari partnernya, timnya, tim bekerjanya, saudara-saudara. Maka Tuhan tidak pelit untuk memberkati saudara-saudara. Ini bukan aliran berkatisme, bukan. Tapi memang Tuhan sedang mencari timnya. Siapakah itu kalau bukan kita dari gereja ini? Haleluya. Pastikan dirimu di situ. Ketika engkau mengatakan, ini aku Tuhan, pakailah aku. Ya. Tuhan akan pakai. Semuanya tanpa kecuali. Ya. Sebagai penutup daripada khotbah ini, ya. Musik maju ke depan, WL maju ke depan, kita akan berdoa. Maju ke depan, kita mau berdoa. Ingatlah firman Tuhan hari ini. Kita harus mengambil bagian dalam pertandingan. Kita sedang masuk dalam pertandingan itu. Kuasailah dirimu, jadilah engkau berkat untuk mendapat mahkota yang abadi. Jadi bukan hanya piala yang kita dapat, sampai kepada keabadian. Mengikut Kristus bukan hanya di dunia ini, tapi selama-lamanya. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Sebagai penutup daripada khotbah ini adalah, ingat, pertandingan kita adalah melawan penghulu di udara, roh jahat yang tidak kelihatan itu. Mempengaruhi pikiran, melemahkan pikiran. Itu lawan kita. Lawan dia, maka dia akan lari daripadamu. Yang kedua, jangan terbawa arus si jahat. Tetapi mari kita berlatih menguasai diri, mengamati perilaku kita setiap hari. Apakah kita pelaku firman atau pendengar saja? Ya, berkomitmen kita latih diri kita besok tidak marah. Sama-sama. Yang ketiga dan seterusnya. Ketiga, untuk memenangkan pertandingan ini, beri dirimu dipimpin oleh Roh Kudus sampai mendapat mahkota abadi. Amin. Kita bangkit semua berdiri, kita berdoa.